Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati segenap dewan juri yang adil dan bijaksana, yang kami hormati jajaran guru PAI se-Kabupaten Blitar, semoga langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencerdaskan umat bangsa. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bermuajah dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita ucapkan, kita lantunkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini akan menyampaikan dua hal yang kita alami tapi kita tidak pernah mengetahuinya, yaitu saat pertama kali kita membukakan mata dan terakhir kali saat kita memejamkan mata. Terkadang kita lupa akan kemana setelah kehidupan ini, beranggapan ketika berkelimpahan harta akan bahagia, akan kelabadi. Ternyata itu hanyalah ucapan belaka. Kali ini marilah kita menyadarkan diri kita, terlebih yang bicara. Apakah kau yang bicara sudah bersih hatimu, sudah hidup? Senantiasa aku mengucapkan, aku orang yang paling kotor, orang yang paling hina. Senantiasa aku tempelkan kening lantai bahwasanya aku bukan siapa-siapa. Ketika umur diberi Allah 30, 40, bahkan sampai 70 tahun, berapa kali yang kau gunakan untuk mengingat Allah? Berapa kali yang kau gunakan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini menyampaikan dua hal yang kita alami tapi kita tidak pernah mengetahuinya, yaitu saat pertama kali kita membukakan mata dan terakhir kali saat kita memejamkan mata. Terkadang kita lupa akan kemana setelah kehidupan dunia ini, beranggapan ketika berkelimpahan harta akan bahagia, akan kekal abadi. Ternyata itu hanyalah ucapan belaka. Kali ini menyadarkan diri kita, terlebih yang bicara. Apakah kau yang menyampaikan hatimu sudah hidup, sudah bersih? Senantiasa aku mengucapkan, aku orang yang paling kotor, orang yang paling hina. Kutempelkan kening lantai bahwasanya aku bukan siapa-siapa. Umur diberi Allah Subhanahu wa taala 30, 40, bahkan sampai 70 tahun. Berapa kali yang kau gunakan untuk menolong agamanya Allah? Berapa kali yang kau gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ketika badan masih kuat, kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang akan menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan, semakin kau haus, semakin kau telan, semakin kau hampa, kau tak dapat apa-apa. Ketika dinasihati sesama, kau tak menghiraukannya. Ketika dinasihati ulama, kau tetap menghiraukannya. Maka Allah lah yang akan menasihatimu. Dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu. Kau melihat mereka terbujur,
wa kafa bil mauti walido. Cukuplah kematian yang jadi nasihat. Nasihat yang tak berbunyi, tak bersuara, nasihat yang tak bertinta, tak berpena, nasihat diam 1000 bahasa, sampailah kematian pun tiba. Oh, kematian pun tiba. An-nasu niyam, manusia semua dalam keadaan niyam, tidur. Faidamatu intabahu, ketika mati barulah terbangun. Rupanya baru sadar bahwa terlelap dalam tidur yang panjang. Ternyata kehidupan dunia hanyalah semata. Bagaimana indahnya mimpi, bagaimana mimpi jatuh cinta membuat orang tersenyum sendiri, bagaimana mimpi berpuasa membuat orang menggenggam tangan. Ternyata ketika bangun atroful akhlak hanya bunga-bunga semata. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia ini. Kun fi dunya karena kau gharib, jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, kau singgah sebentar ke pulau ini, kau sangka menarik, kau beli kendaraan yang mewah, kau buat rumah yang besar, kau sangka akan kekal abadi. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu bahwasanya roha ya ruh. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia ini. Kun fi dunya karena kau gharib, jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, kau singgah sebentar ke pulau ini, kau sangka menarik, kau beli kendaraan yang mewah, kau buat rumah yang besar, kau sangka akan kalabadi. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu bahwasanya roh. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia ini. Kun fi dunya karena kagori, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, singgah sebentar ke pulau ini, kau sangka menarik, kau buat rumah yang besar, kau sangka akan kekal abadi. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu bahwasanya roha ya ruh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jasad. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia ini. Kun fi dunya karena kategori, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, singgah sebentar ke pulau ini, kau sangka menarik, kau beli mobil yang mewah, kau beli rumah yang besar, kau sangka akan kalabadi. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu bahwasanya roha ya ruh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad pada masa waktunya tiba. Walikulli ummatin ajal, setiap orang ada masa waktu tenggang, timingnya tiba. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia ini. Kun fi dunya karena kategori, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, singgah sebentar ke pulau ini, kau sangka menarik, kau beli kendaraan yang banyak, kau beli rumah yang besar, kau sangka akan kalabadi. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu bahwasanya roha ya ruh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jasad pada waktu masa akan tiba. Walikulli ummatin ajal, setiap manusia ada
ada waktu, masa, timingnya tiba. Faidan ajaluhum, ketika ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, berapa banyak orang yang divonis mati, tidak mati kata Allah Subhanahu wa taala, tapi berapa banyak orang yang menganggap akan abadi. Ainama takun, dimanapun engkau berada, yusrikumul maut, kematian akan datang. Walau qad jitumuna furada, kau akan menghadap furada sendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila bersahabatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau punya anak, didiklah menjadi anak yang soleh solihah. Kalau kau punya keluarga, istri, jadikanlah keluargamu menjadi jalan. Ternyata itu semua akan sia-sia. Pada saatnya kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau bawa? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiring kalian lahat ada 3. Mal, harta, kendaraan, mobil yang mewah, semuanya ikut mengiring, hanya sampai ke pelataran parkir belakang. Anuhu, keluargamu, istrimu, dulu kaulah istriku yang kusayang, anakku, kaulah anak yang kucinta, sampai saatnya semua tidak ada yang menemanimu. Wa yabqa wahidun, yang akan kekal abadi menemanimu, yaitu adalah amaluhu, amalmu. Sempat kau di selang waktu mengucapkan kalimatani, 2 kalimat, khafifatani lisan, ringan diucapkan di lidah, sakilatani fil mizan, bisa memberatkan pada timbangan, habibatani ila rahman, dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selang kau mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, itulah yang akan menemanimu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal lainnya yang kau niatkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, yang lainnya akan jadi haba'an mansura, haba'an mansura, seperti debu yang ditiup oleh angin, semuanya tiada gunanya. Walau qad jitumuna furada, kau akan menghadap Allah furada, sendirian. Sebagaimana kau diciptakan Allah sendirian, kau akan menghadap Allah pun juga sendirian. Maka apabila bersahabatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau punya anak, didiklah menjadi anak yang soleh solihah. Kalau punya keluarga, jadikanlah keluargamu menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kali ini, marilah kita bermunajat, berdoa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, wa'fu minkum. Bila mana ada silap salah, tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kurangnya, itu dari kebodohan saya. Bila ada lebihnya, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi